Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Iklasya dengan kelas A2. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas keamanan cyber yang berjudul Deepfake dan Ancaman Manipulasi Digital, Melindungi Kebenaran di Era Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa itu deepfake? Deepfake itu adalah manipulasi media, video, audio, gambar menggunakan kecerdasan buatan AI dan khususnya teknik deep learning, sehingga hasilnya nampak sangat asli dan sulit dibedakan dari yang asli. Bayangkan seorang bisa membuat Anda atau tokoh terkenal mengatakan atau melakukan hal yang tidak pernah terjadi. Dan contoh itu kayak sejarah singkat dan perkembangan istilah deepfake pertama kali muncul pada tahun 2017. Sejak itu, teknologi ini berkembang pesat dan eksperimen sederhana menjadi alat yang sangat canggih, memungkinkan pembuatan konten manipulatif dengan kualitas yang semakin realistis. Dan selanjutnya, mengapa deepfake penting untuk dibahas dan gimana cara kerjanya? Yang pertama ini, mengapa deepfake penting dibahas? Di dunia yang semakin terhubung ini, informasi menyebar dengan cepat. Deepfake memiliki kemampuan untuk merusak reputasi, menyebarkan kebohongan, bahkan mengancam demokrasi. Memahami cara kerja dan dampaknya adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari masyarakat. Dan yang selanjutnya itu cara kerja deepfake. Deepfake dibuat menggunakan algoritma AI canggih, terutama generasi ada adversarial network atau bisa disingkat GANs atau auto senders. Teknologi di balik deepfake yang pertama tuh sederhananya kayak GANs bekerja seperti dua AI yang saling bertanding. Generator mencoba membuat deepfake yang semirip mungkin dengan aslinya. Diskriminator mencoba mendeteksi apakah deepfake itu asli atau palsu. Itu tuh benar. Dan yang kedua tuh, melalui jutaan kali pertandingan ini, generator menjadi semakin baik dalam membuat konten palsu yang meyakinkan, hingga diskriminator pun kesulitan membedakannya. Dan selanjutnya tuh, ini tuh contoh proses pembuatan deepfake. Yang pertama tuh pengumpulan data, menggunakan banyak gambar atau video target, misalnya wajah seseorang dan data sumber wajah yang akan ditempelkan. Selanjutnya, yang kedua, pelatihan AI akan dilatih untuk mempelajari pola-pola wajah, ekspresi, dan suara data yang dikumpulkan. Sehingga generasi deepfake setelah terlatih, AI dapat menghasilkan video atau audio baru yang menggabungkan karakteristik dari data sumber dan target. Jenis ini adalah contoh jenis deepfake, ada 5 macam: deepfake video, dan deepfake audio, dan juga deepfake gambar. Yang pertama tuh deepfake video tuh kayak face swapping, mengganti wajah seseorang, atau kayak perubahan retina gitu. Yang kedua deepfake video, face reenactment atau memanipulasi ekspresi wajah atau gerakan bibir agar sesuai audio berbeda. Yang ketiga deepfake video atau body swapping, mengganti seluruh tubuh. Dan yang keempat, deepfake audio meniru suara seorang hingga sangat mirip, termasuk intonasi dan action. Yang kelima deepfake gambar, memanipulasi gambar statis agar terlihat tuh sangat asli. Dan selanjutnya, ancaman dan dampak manipulasi digital atau deepfake. Yang pertama tuh penyebaran berita palsu atau hoax dan disinformasi. Yang kedua itu pencemaran nama baik dan reputasi, atau bisa digunakan dengan hal-hal yang tidak kayak seperti pinjaman online, atau dia ada masalah memakai nama bukan dari pribadi dia. Yang ketiga itu kejahatan finansial dan penipuan. Yang keempat tuh gangguan politik hingga isu etika dan privasi. Contohnya itu kayak penipuan voice deepfake CEO perusahaan energi 2019. Sebuah perusahaan energi di Inggris ditipu dengan 200.000 euro setelah penipu ini menggunakan deepfake audio untuk meniru suara CEO perusahaan induk. Penipunya ini tuh memerintahkan transfer dana darurat dan korban percaya karena suara, intonasi, dan aksennya itu sangat mirip. Dan selanjutnya tuh kasus lainnya tuh dari gambarnya tuh kayak Barack Obama, kayak retinanya, kayak mukanya itu dibentuk sama kayak dilukis dengan AI. BuzzFeed News ini merilis video deepfake Obama yang seolah-olah mengucapkan kata-kata kasar. Tujuan video ini adalah untuk mendemonstrasikan betapa mudahnya deepfake menipu dan memperingati potensi bahayanya dalam menyebarkan informasi politik. Selanjutnya, cara mencegah dan melindungi diri dari deepfake. Yang pertama tuh
Kayak tanda-tanda defect tuh gerakan tidak wajar, pencahayaan dan bayangan aneh, atau warna kulit tidak seragam, dan seterusnya tuh artefak digital, suara robotik atau tidak natural. Yang selanjutnya tuh kayak literasi digital dan berpikir kritis. Yang pertama tuh verifikasi sumber informasi, cari konfirmasi atau konten yang dilihat, dan pertimbangan konteks, dan laporkan konten mencurigakan. Yang selanjutnya memanfaatkan alat pendeteksi dan verifikasi. Yang pertama tuh memanfaatkan alat pendeteksi dan verifikasi. Yang kedua tuh di contohnya kayak verifikasi metadata dan konsultasi ahli. Selanjutnya tuh regulasi dan tantangan hukum. Ada tiga kebutuhan regulasi itu. Banyak negara yang sedang mempertimbangkan undang-undang untuk mengatur penggunaan defect, terutama untuk mencegah penyalahgunaan. Ini mencakup identifikasi defect atau pelarangan defect dapat berbahaya dan penegakan hukum. Dan selanjutnya, tantangan dalam mencegah hukum, sulit untuk mengecek defect secara anonim dan teknologi ini berkembang lebih cepat daripada kerangka hukum yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab dari platform. Platform media sosial peran polisi dalam mendeteksi atau menandai dan menghapus defect yang melanggar kebijakan mereka. Dan ini contoh dari kasus defect dari saya. Dari kesimpulan ini tuh adalah pedang bermata dua, atau bisa disebutnya itu modifikasi sebuah inovasi teknologi yang menakjubkan. Namun juga ancaman serius terhadap kebenaran dan kepercayaan di era digital ini memang sudah cukup luas dan sudah bermacam-macam banyak jenis-jenisnya, dan kayak terjadi masalah atau penipuan informasi palsu. Ya pokoknya dunia di 2025 itu makin canggih deh dunia. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila kalau ada kata yang tidak enak didengar atau dikenan tuh, mohon maaf. Dan segini aja dari contoh kasus defect saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.